Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Ayah bunda di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan materi tentang persamaan aljabar sederhana. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita akan mengenal persamaan dalam aljabar. Ibu mempunyai sebuah persamaan aljabar, yaitu 3A ditambah 5B sama dengan persamaan ini disebut dengan persamaan aljabar. Sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai persamaan aljabar, kita harus tahu dulu istilah yang harus dipahami dalam persamaan aljabar. Pertama, ada yang disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan berupa huruf yang belum diketahui nilainya. Variabel disebut juga dengan peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya A, B, C, dan seterusnya. Selain variabel, istilah yang harus dipahami yaitu koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Misalkan, Ibu mempunyai 3A, maka 3 adalah koefisiennya dan A adalah variabelnya. Selanjutnya istilah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah angka atau bilangan yang berdiri sendiri. Dari persamaan di atas, yang termasuk konstanta adalah 20 karena tidak diikuti oleh variabel. Kemudian istilah suku. Apa itu suku? Suku terdiri dari variabel beserta koefisiennya serta konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya Y, 3A, 7, 5B, dan seterusnya. Jadi, setelah kalian paham tentang istilah-istilah yang digunakan dalam persamaan aljabar, kita bisa menentukan dari persamaan 3A ditambah 5B sama dengan 20, dapat kita identifikasikan bahwa yang merupakan variabelnya adalah A dan B, koefisiennya adalah 3 dan 5, konstantanya adalah 20, dan sukunya adalah 3A, 5B, dan 20. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Cara kita mengidentifikasikan variabel, koefisien, konstanta, dan suku dari persamaan aljabar. Di dalam persamaan aljabar, ada sifat-sifat operasi hitung yang digunakan. Yang pertama adalah komutatif atau disebut juga dengan pertukaran. Contohnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A.
Yang kedua, pada perkalian, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat komutatif ini hanya bisa berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Sedangkan pada operasi hitung pengurangan dan pembagian, untuk sifat komutatif tidak berlaku. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif atau disebut juga dengan pengelompokan. Contohnya yaitu A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Contoh selanjutnya adalah A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Seperti sifat komutatif, sifat asosiatif pun hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sedangkan untuk pengurangan dan pembagian, sifat asosiatif tidak berlaku. Kemudian, sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran, di mana kita harus menyebarkan dari A dikali dalam kurung B ditambah C, kita sebar menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan kita sebar menjadi A kali B dikurang A kali C. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal dengan nilai variabel yang belum diketahui? Contoh yang pertama, tentukan nilai A dari operasi hitung penjumlahan. A ditambah 50 sama dengan 150. Kita lihat di sini ada dua ruas. Tengah-tengahnya adalah sama dengan. Sebelah kiri ada A ditambah 50. Sebelah kanan sama dengan adalah 150. Kita akan menentukan nilai variabel A. Maka A sama dengan 150 dikurang 50. Kenapa 150 dikurang 50? Karena berdasarkan dari ruas kanan dan ruas kiri. Di mana di sini kita menentukan A posisi masih ada di sebelah kiri atau ruas kiri sama dengan, jadi tetap 150 ada di ruas kanan juga tetap. Ketika kita mengubah dari ruas kiri menjadi ruas kanan, maka tandanya harus kita rubah. Yang awalnya positif, ketika pindah ke sebelah kanan berubah menjadi negatif. Sehingga A sama dengan 150 dikurang 50. Maka A sama dengan 100. Sekarang contoh soal yang kedua, tentukan nilai B. Ingat, ruas sebelah kiri kita mempunyai 250 dikurang B. Ruas sebelah kanan adalah 100. Maka kita harus menentukan B. Karena B posisinya ada di sebelah kiri, maka kita tuliskan negatif B. 100 posisinya ada di sebelah kanan, tetap kita tuliskan 100. Sedangkan untuk 250 yang awalnya ada di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan, tandanya menjadi negatif. Maka negatif B hasilnya negatif 150. Apakah
Tanda negatif ini bisa kita rubah menjadi positif? Tentu saja bisa. Di mana ruas kiri dan ruas kanan masing-masing harus kita rubah. Negatif B kita rubah menjadi positif B, dan negatif 150 kita rubah menjadi positif 150. Sehingga nilai B sama dengan 150. Soal yang ketiga adalah tentukan nilai C. Ini pada operasi hitung perkalian, yaitu C dikali 9 sama dengan 72. Ingat, ruas sebelah kiri adalah C dikali 9, sedangkan ruas sebelah kanan adalah 72. Kita tuliskan yang sebelah kiri C sama dengan, karena 72 sebelah kanan maka kita tuliskan tetap, sedangkan untuk 9 yang awalnya di sebelah kiri tandanya kali, ketika pindah ruas ke sebelah kanan tanda kali berubah menjadi bagi. Maka C sama dengan 72 dibagi 9. 72 dibagi 9 adalah 8, sehingga C sama dengan 8. Nah, sekarang menentukan nilai D pada pembagian. Ingat, di sini ruas sebelah kiri yaitu D dibagi 20. Sedangkan ruas sebelah kanan yaitu 35. Karena kita menentukan nilai D, maka kita tuliskan D sama dengan 35 kali 20. Karena D di sebelah kiri, kita tuliskan tetap. 35 ada di sebelah kanan, kita tuliskan tetap juga. Untuk 20, karena dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, maka kita rubah menjadi tanda kali. KD sama dengan 700. Sekarang menentukan nilai E. 15E ditambah 193 sama dengan 238. Di sini ada 15E. Artinya 15 kali E. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa ada ruas kiri dan ruas kanan. Untuk ruas kiri ada persamaan 15E ditambah 193. Sedangkan ruas kanannya adalah 238. Maka 15E sama dengan 238 dikurang 193. Kenapa dikurang? Karena dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Maka 15E sama dengan 45. Karena kita harus menentukan nilai E, maka E sama dengan 45 dibagi 15. Kenapa dibagi? Karena 15E artinya 15 dikali E. Sehingga ketika pindah ruas akan berubah dari kali menjadi bagi. Berapa 45 dibagi 15? Yaitu 3. Sehingga E sama dengan 3. Nah, anak-anak, tibalah pada latihan soal di mana Ibu akan memberikan 2 soal. Soal yang pertama, kalian harus menentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku dari persamaan 3X ditambah 2Y dikurang 5 sama dengan 0.
Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalian harus menentukan nilai variabel yang belum diketahui dari operasi hitung di bawah ini. Yang A itu dari operasi hitung penjumlahan, kemudian yang B dari operasi hitung pengurangan, yang C operasi hitung perkalian, dan yang D operasi hitung pembagian, sedangkan yang E adalah operasi hitung campuran. Nah, Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakannya jika kalian sungguh-sungguh memperhatikan penjelasan dari itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan berkah baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.